Hai semuanya, kembali lagi jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga teman-teman saat ini semuanya dalam kondisi sehat dan baik ya. Amin. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih banyak. Hari ini aku berencana mau bersih-bersih dapur. Lebih tepatnya sih seperti deep cleaning ya. Tapi ini aku mau masak dulu nih teman-teman. Soalnya kalau langsung beres-beres tanpa masak dan tanpa makan, pasti udah kelaparan kan. Nah ini aku lagi nyobain resep capcay dari Cookpad. Nanti akan aku taruh linknya ya ke Cookpad aku. Karena kalau nulis di description box untuk resep yang akan aku share di hari ini itu agak banyak. Karena aku akan masak sekitar 3 masakan hari ini. Tapi aku nge-share-nya nggak di description box ya, melainkan di akun dari Cookpad aku. Ini capcaynya simple banget aja, nggak yang terlalu banyak-banyak banget bahannya. Ini juga aku sesuaikan sama stok yang ada di rumah ya. Buat kali ini karena ada stok udang, jadi aku campurkan dengan sedikit udang. Terus kemudian juga ada daging ayam. Terus kemudian ini aku memakai kecap ikan. Kecap ikannya bebas ya teman-teman, mau merek apapun juga nggak apa-apa. Lalu aku juga memasukkan saus tiram. Untuk saus tiramnya di sini aku pakai saus tiram Likumki. Ini karena saus tiram ini tuh enak banget menurut aku karena memang yang paling cocok di lidah kami di rumah. Jadi seperti itu, karena itu kami langganan pakai merek ini ya. Di saat seperti ini, sepertinya memang yang paling terbaik untuk kita adalah memasukkan bahan-bahan alami ke dalam tubuh ya teman-teman. Jadi perbanyak makan buah-buahan dan juga makan sayur-sayuran. Itu untuk meningkatkan imun kita. Oke, ini aku lanjut lagi ya masaknya. Untuk capcaynya ini aku kasih dengan minyak wijen. Minyak wijennya juga sama, aku pakai yang Likumki karena aku juga paling suka dengan minyak wijen ini. Ini botol kecil tapi harganya agak lumayan ya, tapi memang rasanya juga sangat enak menurut aku dibandingkan dengan yang lain. Oke, ini capcaynya tuh sudah mau selesai teman-teman. Aku tinggal sedikit lagi aja, ini tinggal finishing ya, ini aku kasih dengan sawi. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak punya sawi atau bahan-bahan untuk capcaynya agak berbeda dari aku nggak apa-apa. Kita pakai aja bahan-bahan yang ada di rumah. Yang penting itu adalah sayur-sayuran yang sehat. Selanjutnya ini aku lagi blender jagung dan juga bahan-bahan lainnya untuk aku mau bikin bakwan jagung. Ini sudah pernah aku share dulu sebetulnya ya teman-teman di YouTube aku ini, nanti akan aku kasih e-cardnya aja buat teman-teman yang kepengen. Jadi ini bakwan jagungnya itu enak, dia tuh rasanya jagung banget, tapi nggak keras, jadi dia empuk dan dia itu garing di luar.
tapi nggak bikin gigi kita sakit. Karena stok jagung di kulkas aku itu masih agak banyak dan agak bosen ya kalau dicampur-campur dengan sayuran terus aja gitu. Kali ini aku bikin yang goreng-gorengan deh gitu. Makanya dibuatlah nih si bakwan jagung. Udah lama banget juga sebenarnya kita nggak bikin ini. Dan ya memang ini enak banget menurut kita karena kita udah lama banget nggak makan yang digoreng-goreng seperti ini. Nah kalau bakwan jagung kayak gini, aku nggak tahu ya kalau apakah ini tuh bisa digoreng dengan air fryer apa enggak. Aku nggak nyobain. Jadi aku digoreng manual aja nih dengan minyak teman-teman. Kalau teman-teman ada yang pernah udah nyobain ya dengan air fryer, info-infoin ya di komentar. Dan karena aku tuh nggak jago-jago banget ya teman-teman soal menggoreng, ini tuh bakwan jagungnya jadi agak kayak gosong gitu. Tapi malah bikin dia tuh malah jadi lebih garing dan anak aku malah lebih suka kayak gitu. Lalu ini aku lanjut lagi goreng. Ini tuh banyak banget ya teman-teman. Tadi tuh aku pakai 3 buah jagung. Dan ini tuh bahkan bisa kami konsumsi selama 2 hari. Jadi aku goreng setengahnya untuk hari ini dan besoknya itu aku goreng lagi. Dan ya lumayan ya. Jadi aku taruh di dalam wadah kedap udara gitu setelah aku selesai pakai untuk masak nih di hari ini. Lalu kita taruh di wadah kedap udara, besoknya bisa langsung untuk digoreng lagi deh. Next berikutnya teman-teman, ini aku mau bikinin sambal cumi pedas untuk suami aku. Karena ada stok cumi ini di kulkas dan daripada kelamaan, jadi sekalian deh cus kita bikin aja sambal cumi pedas untuk suami aku ini. Nah ini cuminya tuh udah bersih dari tinta-tinta ya teman-teman. Ini juga udah dipotong-potongin sama suami aku. Tapi ini jujur baru pertama kali banget aku buat masakan dari cumi karena aku nggak suka ya dengan cumi gitu. Dia kenyal-kenyal, kalau buat aku agak susah gitu buat dimakan. Kalau teman aku suka banget gitu. Dan ya gitulah, jadi yang makan hanya suami aku. Nah ini aku buat semuanya. Terus kemudian habis itu aku simpen di chiller, jadi setiap kali mau makan baru dikeluarin deh sama suami aku. Lumayan lah ya gitu untuk stok sekitar 1 mingguan lah gitu buat dia jadi pendukung makanan lauk pauknya yang lain gitu kan. Jadi biar ada rasa pedes-pedesnya. Soalnya kalau masak kan barengan nih sama anak aku, jadi kita udah mulai jarang untuk memasak makanan yang pedas gitu. Kalau misalkan mau pedas, ya udah kita terpaksa harus bikin sambal terpisah. Nah ini aku sudah mulai masak dan seperti yang di awal tadi aku bilang, ini resepnya juga akan aku share di Cookpad aku dan akan aku kasih linknya. Siapa tahu teman-teman ada yang tertarik pengen bikin juga nih cumi pedas kayak gini. Dan tara, ini cuminya udah jadi teman-teman, udah siap untuk dikonsumsi deh sama suami aku. Jadi karena memang ini agak banyak ya kalau untuk dikonsumsi sendiri, memang ada baiknya kita simpen dan dimakan secukupnya aja. Oke, dan ini capcaynya udah jadi juga teman-teman dan mari kita makan dulu.
Dan teman-teman, setelah itu aku lanjut cuci piring dulu biar dapurnya bersih dulu gitu ya dari piring-piring kotor. Nah, karena ini aku cucinya sekalian sama yang tadi nih habis pakai buat masak, jadi memang agak banyak deh. Dan di video ini aku juga mau menyapa teman-teman aku ya yang dari YouTube. Ada Mbak Tara yang baru sembuh dari COVID. Mbak Tara, take care ya Mbak Tara. Semoga jangan sampai terjangkit lagi. Tetap jaga protokol kesehatan dan juga berusaha untuk konsumsi sayur-sayuran dan juga buah-buahan lebih banyak ya Mbak. Kita doakan bersama semoga kita semua sehat-sehat, amin. Dan juga ada Mbak El yang saat ini sedang isoman di rumahnya beserta dengan keluarga. Kiranya bisa segera negatif ya Mbak, dan semoga tidak ada kendala ataupun tidak ada gejala yang berlebihan supaya semuanya bisa kembali sehat. Amin, sehat-sehat semua ya teman-teman. Dan ini aku sudah mau mulai membersihkan dapurku teman-teman. Di sini kita pakai bahan-bahan tuh yang simple banget dan itu pastinya ada di dapur ya. Aku pakai baking soda dan aku pakai perasan air jeruk nipis di sini teman-teman. Itu supaya membuat dapurnya itu jadi bersih dan kinclong. Dan juga nggak ada bau-bau yang nggak enak ya. Jadi baunya itu lebih fresh. Nah, jadi seperti itu cara aku membersihkan dapur aku. Nah, karena kompor aku terbuat dari temper glass, jadi dia tuh suka banget makanan tuh nempel gitu ya abis dipakai buat masak. Jadi memang harus rutin dibersihkan tiap hari. Tapi kalau memang aku nggak sempet bersihin banget setiap harinya gitu ya, aku paling cuma jadi aku cuma pakai lap aja yang aku basahi dengan air, kemudian aku bersihkan supaya dia tidak menempel aja itu bekas-bekas sisa masakannya termasuk minyak-minyak gitu ya. Kemudian nanti setelah aku sudah ada waktu baru aku mulai deep cleaning deh kayak gini. Nah, tidak hanya untuk membersihkan kompor aja teman-teman, itu airnya tadi itu juga aku pakai untuk membersihkan backsplash dan juga untuk membersihkan meja dapur. Nah, jadi seperti inilah cara aku membersihkan dapur aku supaya dapurnya itu bersih gitu ya dan juga rasanya tuh fresh, nggak berbau juga. Jadi baking soda ini kegunaannya memang betul-betul banyak banget ya teman-teman. Selain membersihkan alat-alat masak di dapur, juga bisa dipakai untuk bersih-bersih di dapur gitu ya. Tidak hanya itu aja, aku juga suka pakai baking soda itu untuk mencuci spray aku, dan juga aku membersihkan sink itu yang ada di dapur itu juga dengan baking soda yang aku siram dengan air panas. Nah, jadi dengan begitu sinknya tidak akan mampet dan juga tidak akan berbau teman-teman. Nah, rutinitas deep cleaning seperti ini itu biasanya aku lakukan 2 kali seminggu ya teman-teman. Tapi kalau memang ada waktu, aku berusaha untuk lebih sering lagi, misalkan 3 atau 4 kali dalam seminggu. Apalagi saat ini kan ya, dengan adanya pandemi, kita kayaknya memang wajib deh ya untuk lebih sering bersih-bersih, apalagi untuk membersihkan area dapur. Tentu saja karena ini tuh kan dapur kita adalah jantungnya rumah ya, tempat kita memasak setiap hari, tempat kita membuat makanan yang dikonsumsi oleh keluarga kita. Oleh karena itu, memang kita harus betul-betul membersihkannya dengan sesering mungkin agar tidak ada kuman-kuman dari manapun gitu ya yang akan hinggap. Jadi dapur kita juga bersih, makanannya juga terjaga untuk kualitas kesehatannya.
Dan kegiatan bersih-bersih kali ini aku tutup dengan menyapu dapur aku. Jadi supaya bersihnya sekalian, tidak hanya bagian dari meja dapur saja, tetapi bagian bawahnya juga. Nah ini tuh kotorannya juga udah mulai agak menumpuk. Karena kan aku juga habis ngerjain orderan kue ya kemarin gitu. Dan baru di hari berikutnya itu aku bersihkan dan aku bereskan. Supaya dapurnya ketika akan digunakan kembali itu sudah bersih. Jadi tidak hanya menjaga kualitas makanan yang kita makan dan keluarga kita makan, tapi itu penting juga buat aku supaya kalau dengan kondisi dapurku yang bersih, tentu saja itu juga akan membuat hati aku happy ketika membuat orderan untuk orang gitu ya, membuat orderan kue. Dan juga agar kualitas kesehatan dari kue-kue yang aku buat juga terjaga dan terjamin tentunya. Karena saat ini kan tidak hanya sekedar keuntungan saja ya yang kita harapkan, tetapi tentu saja kesehatan dari orang-orang yang memakan kue-kue orderan dari kita itu juga tentu saja harus kita pikirkan. Oke teman-teman, ini sudah selesai aku beres-beresnya dan inilah penampakan dari dapur aku setelah aku bersih-bersih kali ini. Nah, kalau memang hanya sekedar lihat di video, sebetulnya mungkin tidak terlalu berasa ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman coba gitu ya di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang aku sebutkan tadi, yaitu air panas, baking soda, dan perasan air jeruk nipis itu teman-teman pasti akan merasakan perbedaannya sebelum dan sesudah kita menggunakan bahan-bahan itu. Nah ini ada sampah plastik dari minyak yang belum sempat aku cuci. Jadi aku taruh situ dulu sampai nanti akan aku cuci dan dikeringkan supaya nanti bisa aku kirimkan kepada Rebrix. Nah jadi ini saja teman-teman video dari aku. Terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir teman-teman, dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye-bye.